Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dinamis Berbicara. Nah, teman-teman Dinamis semua yang ada di rumah. Kali ini kita kembali lagi ke Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Tapi kali ini bukan lagi sama Pak Dekan, tapi dengan Wakil Dekan Bidang Akademik, yaitu Bapak Riman. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Benar. Luar biasa sekali. Nah, kalau soal akademik di Fakultas Kesehatan Masyarakat kayaknya sudah tidak diragukan lagi Pak. Mulai dari kemarin ada yang barusan bebas skripsi ya Pak? Ya, ini skripsi. Nanti kita akan ulik sama-sama teman-teman. Kok bisa bebas skripsi gitu? Gimana prosedurnya? Ya. Pasti teman-teman semua penasaran dengan semua itu. Nah, sebelum jauh kita tanya tentang hal-hal tersebut, kita mau tanya dulu nih Pak. Kan Fakultas Kesehatan Masyarakat ini masih tergolong fakultas yang muda. Ya. Pasti masih belum sebanyak lah fakultas-fakultas lain. Apa aja sih Pak sebenarnya kegiatan-kegiatan akademik yang sudah dilangsungkan di FKM ini? Ya. Baik, terima kasih Dia. Tentunya berbicara terkait dengan kegiatan akademik yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako mengacu kepada kegiatan akademik yang juga dilakukan di Universitas Tadulako. Terkait berbagai aktivitas akademik, tentunya mengacu kepada kalender akademik yang ada yang dikeluarkan oleh Bapak Rektor Universitas Tadulako, yang kemudian itu juga dijawantakan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako lewat kalender akademik fakultas, ya, yang acuannya tentunya berlandaskan pada kalender akademik universitas. Terkait dengan aktivitas yang ada, tentunya juga mengacu kepada panduan akademik. Ya, jadi kita punya kalau di universitas namanya Pedoman Akademik Universitas Tadulako. Tiap tahunnya ada dan direvisi. Begitu juga di fakultas. Ya, kami punya panduan akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat yang juga direvisi dan dilakukan penguatan-penguatan tiap tahunnya. Dan kegiatan akademik yang kita lakukan tentunya yang tadi saya sampaikan berlandaskan kalender akademik yang ada, tentunya dimulai dari proses perencanaan studi, dalam hal ini adalah pengisian KRS mahasiswa, kemudian juga apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan cuti, ya, kemudian juga ada pembayaran UKT, ya, baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, kemudian proses perkuliahan itu sendiri, ya, yang dimulai dari awal perkuliahan hingga nantinya pada ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester tentunya kembali lagi proses perkuliahan untuk dosen pengampus selanjutnya yang nantinya akan diakhiri dengan yang namanya ujian akhir semester atau UAS, final semester. Tentunya setelah itu di sela-selanya ada juga aktivitas KKN mahasiswa yang kuliah kerja nyata, di mana KKN ini tentunya juga terkait pelaksanaannya berpusat di TKPM, ya, Universitas Tadulako. Dan juga ada yang sifatnya tematik, ya, KKN tematik. Jadi ada mahasiswa kita yang nantinya akan mengikuti KKN itu dan dikoordinir bersama dengan IPPN. Kemudian juga di antara itu ada wisuda, ya, wisuda yang dilaksanakan, dan alhamdulillah ini Fakultas Kesehatan Masyarakat baik dari Prodi Kesmas dan Prodi Gizi sudah cukup terjadi peningkatan yang signifikan, ya. Alhamdulillah mulai tahun 2021 hingga saat ini tiap pelaksanaan wisuda itu mahasiswa baik Prodi Kesmas maupun Prodi Gizi sudah meningkat secara signifikan dari jumlah lulusan. Kemudian juga setelah itu ada namanya batas pemasukan nilai akhir, dan ini yang memang betul-betul kita genjot agar Bapak Ibu dosen itu bisa tepat waktu dalam mengeluarkan nilai sehingga layanan akademik itu tidak terganggu kepada adik-adik mahasiswa. Dan pada saat pengisian KRS itu ada yang sifatnya online lewat SIAT, ya, dan ada juga yang sifatnya offline. Dalam hal ini ada berkas juga yang nantinya akan ditandatangani oleh mahasiswa kepada dosen wali atau dosen penasehat akademiknya masing-masing. Demikian deh. Wow, itu tadi jawabannya teman-teman. Panjang, singkat, padat, dan jelas. Oke. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan tentang bagaimana sudah pelaksanaan akademik di di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, kan ada Tridharma Perguruan Tinggi, Pak. Masing-masing itu udah dilaksanakan semua di sini, dari magang, KKN, pendidikan pasti. Bagaimana magang dan KKN-nya kalau di Kesmas nih, Pak? Baik, terima kasih dek. Terkait dengan aktivitas pendidikan dan pengajaran, tentunya Tridharma kami ada pendidikan dan pengajaran, ada penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.
terkait dengan aktivitas KKN. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, KKN mahasiswa kita baik dari Prodi Kesmas maupun Prodi Gizi itu melakukan pendaftaran secara online ya ke universitas. Ya, kemudian nantinya dikoordinir oleh LPKM. Ada mahasiswa yang sudah mendaftar itu akan diturunkan pada periode KKN tertentu. Jadi misalkan kalau sudah ada jadwal, itu ada mahasiswa kita yang sudah mendaftar itu nantinya akan mengikuti KKN itu dengan syarat tentunya sudah melewati minimal 100 SKS. Demikian. Dan untuk tridharma yang lain juga terselenggara, baik itu di aktivitas pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Oke. Ya. Nah, terkait ini Pak, terkait penelitian, rata-rata penelitian mahasiswa di FKM itu ranahnya di apa saja, Dek? Baik, terima kasih, Dek. Terkait dengan ranah penelitian kita di Kesmas, FKM ini kan punya 2 prodi, Dek. Iya, jadi ada program studi kesehatan masyarakat dan ada program studi gizi. Kesmas itu sendiri terdiri atas 8 pilar. Ya, 8 pilar Kesmas inilah yang kemudian menjadi yang namanya minat studi atau peminatan, atau kita sebut di FKM atau prodi Kesmas itu semuanya departemen. Ya, jadi ada kita mulai dari departemen AKK, ya, administrasi dan kebijakan kesehatan. Yaitu tentunya riset nanti baik kurikulum mata kuliahnya maupun penelitian mahasiswa maupun dosennya maupun pengabdian itu seputar terkait dengan bidang manajemen, kepemimpinan, organisasi terkait dengan kesehatan masyarakat. Kemudian ada yang kedua itu biostatistika. Ya, jadi biostatistika ini berbicara tentang statistik kesehatan. Kemudian yang ketiga ada namanya epidemiologi. Ya, epidemiologi ini berbicara terkait ranah bagaimana penyakit itu berbicara frekuensi, distribusi, dan determinan penyakit, penanggulangan penyakit dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya keselamatan dan kesehatan kerja, K3. Ya, ini yang kemudian mengkaji bagaimana penerapan aspek bagaimana pencegahan penyakit akibat kerja dan safety. Dia berbicara terkait dengan keselamatan di tempat kerja. Kemudian ada juga kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan ini tentunya berbicara terkait bagaimana kesehatan masyarakat dari parameter lingkungan itu bisa terjaga dengan baik. Kemudian juga ada gizi kesehatan masyarakat. Gizi kesehatan masyarakat inilah yang sudah di FKM sejak tahun 2017 itu menjadi prodi sendiri. Ya, jadi kalau dulu itu ada gizi kesehatan masyarakat, sekarang gizi itu sendiri sudah menjadi program studi karena itu merupakan amanah dari undang-undang, ya, undang-undang tenaga kesehatan bahwa tenaga gizi itu sudah berada di luar dari tenaga Kesmas itu sendiri. Ya, jadi Kesmas dari tadinya 8 pilar tinggal 7 pilar. Ya, setelah itu ada juga namanya kesehatan reproduksi. Yang ini merupakan departemen atau minat studi yang baru. Ya, di Fakultas Kesehatan Masyarakat di Prodi Kesmas khususnya pada angkatan 2020 sekarang ini. Ya, yang sementara memiliki peminatan di semester 6. Ya, jadi berdasarkan kurikulum nasional kami terbaru, Dek, itu mahasiswa yang memilih departemen atau peminatan itu nantinya di semester 6. Di semester 1 sampai 5 mata kuliahnya masih bersifat umum. Nanti di semester 6 baru pemilihan departemen. Kespro masuk menjadi pemilihan departemen yang baru. Itu mengkaji tentang bagaimana kajian-kajian reproduction health, ya, pada manusia. Kemudian juga selanjutnya selain itu ada namanya departemen promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Ya, jadi itu berbicara bagaimana masyarakat itu bisa diedukasi, bagaimana meningkatkan status kesehatannya, menjaga status kesehatannya, dan juga mengkaji tentang kajian-kajian perilaku pada manusia dalam hubungannya nantinya dengan semua itu. Tadi departemen yang ada warnanya adalah bagaimana masyarakat ini bisa kita jaga dan tingkatkan derajat kesehatan masyarakat. Demikian, Dek. Wah, luar biasa. Iya. Lengkap tadi teman-teman, 7 pilar ya Pak? Ya, 7 pilar saat ini. Kemarin Karena 1 pilarnya sudah ke prodi gizi. Dia menjadi prodi gizi. Oke, luar biasa sekali. Nah itu teman-teman, jadi Kesmas itu bukan hanya sekedar satu aja ya, gizi aja atau cuma kesehatan lingkungan aja. Ternyata banyak, bahkan sampai kesehatan reproduksi juga sekarang sudah ada peminatannya Pak, departemennya udah ada. Yang terbaru itu. Wah, luar biasa. Berarti sekarang udah komplit nih di Kesmas. Alhamdulillah. Masya Allah. Di umur yang muda tapi udah komplit semuanya Pak. Nah ini Pak yang kita mau tanya nih Pak. Teman-teman juga pasti penasaran banget di rumah. Hampir di setiap wisuda itu rata-rata lulusan terbaiknya dari FKM Pak.
Nah, pasti ada orang hebat dong di belakangnya. Dan Pak Wadek Akademik pasti punya peranan di sana, Pak. Sebenarnya strateginya di-spill dulu dong, Pak. Gimana strateginya bisa mencetak wisudawan-wisudawan terbaik seperti itu? Ya, terima kasih, Dek. Terkait dengan wisudawan terbaik, kami bersyukur ya, alhamdulillah ada adik-adik kami, Dek, yang lulus. Ada beberapa periode wisuda itu berasal dari FKM, ya, jadi wisudawan terbaik universitas. Tentunya terkait itu kerjanya bukan hanya kerja kami sendiri, tapi sebenarnya kerjanya ini adalah kerja by system di bawah koordinasi dekan kami ya yang sangat luar biasa, dekan FKM Untat Bapak Profesor Dr. Nurdin Rahman, MSc MKes, beserta seluruh para wakil dekan, koordinator prodi, ya tidak kalah penting perannya sebagai garda terdepan, ya baik di prodi Kesmas maupun prodi Gizi. Bapak Ibu dosen ya yang rutin melakukan bimbingan, ya yang bertindak sebagai penguji dan tidak bertindak dalam mentransfer of knowledge, ada proses perkuliahan, ada mahasiswa kita, itu sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu dosen pun juga tidak kalah penting tenaga pendidikan, ya peran-peran mereka, layanan yang cepat, dan alhamdulillah, Dek, belum lama kami juga sudah mendapatkan sertifikat ISO. Sertifikat ISO dari layanan akademik dan kemahasiswaan. Alhamdulillah kita sudah dapatkan, dan tentunya hal ini menjadi motivasi kita, ya, apalagi dalam waktu dekat ini, di tahun ini kita akan reakreditasi lagi. Ya, jadi akreditasi kita kan berpusat di lembaga akreditasi mandiri, LAMPTKes, perguruan tinggi kesehatan, sehingga tentunya harapan kita dari nilai B itu bisa kita tingkatkan lebih tinggi lagi, ya. Insya Allah kami bisa berjuang menuju unggul. Amin, ya, itu harapan kita. Apalagi belum lama ini ya, berdasarkan pemberitaan bahwa alhamdulillah Universitas Tadulako sudah banyak menelurkan prodi-prodi terakreditasi unggul. Harapan kita juga FKM Untat, prodi Kesmas punya kans ke arah sana. Ke depan juga nanti insya Allah prodi Gizi. Dan itu ya terkait aktivitas yang kemudian bisa membuat adik-adik kita itu menjadi wisudawan terbaik, yang tidak kalah penting juga sebenarnya dari mereka sendiri. Dan alhamdulillah kami bersyukur adik-adik mahasiswa kita itu baik prestasi akademik maupun non-akademik itu mereka sangat berprestasi dan sangat terpacu untuk mengikuti baik itu kegiatan yang sifatnya akademik maupun non-akademik, apalagi terkait dengan masa studi. Jadi harapan kita memang kita sudah menggenjot adik-adik mahasiswa kita itu agar bisa cepat, paling cepat 3 tahun. 3 tahun sekian bulan. Nah, itu harapan kita sebenarnya. Dan itu yang coba kita ciptakan, kita budayakan. Dan alhamdulillah ada adik mahasiswa kita juga termotivasi dengan peran yang semua pihak yang tadi sudah kami sebutkan, sehingga mereka bisa tampil menjadi yang terbaik pada saat setiap lulus. Apalagi tiap sebelum kita wisuda itu kita juga lakukan yudisium bersama. Yudisium bersama. Jadi yudisium di FKM itu dilakukan secara bersama, secara kolektif, meskipun pada saat ujian skripsi mereka sudah dibacakan berita acaranya dan sudah dinyatakan lulus, tapi sahnya menjadi SKM dan SGZ, ya baik Kesmas dan Gizi, itu ada pada saat yudisium bersama. Dan disitulah juga kami berikan reward bagi para wisudawan terbaik itu, baik di tingkat prodi, baik prodi Kesmas maupun prodi Gizi maupun tingkat fakultas yang nantinya akan menjadi wisudawan terbaik di tingkat universitas. Itu deh. Luar biasa sekali. Itu spill strateginya. Berarti bukan ada kebijakan khusus ya Pak, kayak diwajibkan mahasiswa itu harus selesai sekian. Tapi dari budaya yang coba kita bangun. Luar biasa sekali. Nah, jangan heran lagi teman-teman kenapa yang tiap maju dibacain wisudawan terbaik Fakultas Kesehatan Masyarakat lagi. Udah beberapa tahun, udah beberapa kali wisuda. Beberapa kali periode selalu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Bahkan saya kalau tidak salah waktu wisuda saya itu bimbingannya Pak Dekan langsung jadi lulusan terbaik. Nah, bicara soal akademik Pak, kan yang lagi hype sekarang ini MBKM ya. Nah, antusiasme dari mahasiswa maupun dosen tentang MBKM di FKM itu gimana sebenarnya? Alhamdulillah deh, untuk kegiatan MBKM kan di universitas ada namanya Task Force MBKM Universitas Tadulako. Di fakultas juga diturunkan oleh Pak Dekan lewat SK Dekan, itu adalah unit MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan alhamdulillah lewat unit MBKM ini dan berkolaborasi bersama kami di bidang akademik pun juga program studi, ya baik Kesmas maupun Gizi, tingkat keaktifan mahasiswa kita dalam mengikuti program MBKM itu sangat luar biasa, ya khususnya mahasiswa FKM,
mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023 ini. Beberapa keaktifan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa kita yang terbaru yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Dek Bila itu adalah ada mahasiswa kami yang bebas skripsi. Iya. Yaitu karena berdasarkan pedoman akademik universitas dan panduan akademik fakultas dia memenuhi syarat. Ya, jadi kami mengusul dari fakultas ke universitas untuk melakukan pembebasan skripsi kepada mahasiswa kita yang bersangkutan itu dengan syarat-syarat yang kami sampaikan bahwa sudah mengikuti lomba akademik ya baik di tingkat nasional internasional, ikut program MBKM ISMA, ya pun juga sudah mempublish jurnal ya, mempublish jurnal internasional berreputasi ya, sehingga hal itu yang kemudian dijadikan pertimbangan kami mencoba mengkaji dan menyampaikan kepada Pak Dekan, dan Pak Dekan mencoba mengurati ke universitas. Dan alhamdulillah sudah direspon oleh Bapak Rektor lewat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik ya, yang kemudian mengeluarkan surat rekomendasi kepada saudari mahasiswa kita itu, saudari Dian Setiawati, untuk bebas skripsi. Itu salah satu dari keaktifan mahasiswa kita di MBKM. Program-program lain yang diikuti, Debila juga ada namanya MSIB, Magang dan Studi Independen Bersertifikat Kampus Merdeka. Itu juga mahasiswa kita terlibat. Ada pertukaran mahasiswa Merdeka PMM. Beberapa mahasiswa kita itu keluar. Ya, di sini tercatat ada datanya. Ada yang di Universitas Pendidikan Ganesha, ada di Universitas 11 Maret, ada di Telkom University, ada di Institut Pertanian Bogor, ada di Universitas Diponegoro. Kemudian juga dulunya pernah dilakukan magang mandiri. Ya, jadi mahasiswa prodi Kesmas khususnya itu melakukan magang mandiri selama 6 bulan. Itu mereka beraktivitas di luar kampus, ya, sesuai dengan tempat yang mereka pilih menjadi tempat magangnya, dan direkognisi aktivitas mereka menjadi SKS untuk mata kuliah di semester itu. Ya, dan kita juga bersyukur kami juga sering rapat ya akademik maupun MBKM di tingkat universitas sudah ada mata kuliah pilihan MBKM. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pimpinan maupun koordinator prodi di masing-masing prodi itu masih ragu misalnya ini mata kuliah ini mau dikonversi kemana? Karena kita kan bicara core ya, core ini biasanya kan beda-beda. Ya, sains, kemudian sosial, kesehatan itu kan beda-beda. Ya, mungkin ada yang agak bingung mau direkognisi kemana. Universitas Tabun apa sudah menyediakan ya, ada namanya mata kuliah rekognisi MBKM. Itu bisa dipilih ya, mata kuliah pilihan. Pun juga kami di FKM ada mahasiswa kita baik Kesmas maupun Gizi itu pernah mengikuti program kampus mengajar. Ya. Ada kredensial mikro mahasiswa Indonesia KMMI, ada studi independen bersertifikat, ada kampus Nacap COVID-19, ya, ada pejuang muda. Ya, ada Muda Bangun Negeri. Muda Bangun Negeri ini kebetulan kami penanggung jawabnya di Kementerian Tenaga Kerja. Ya, kami ditunjuk bersama rekan kami di Kendari dan di Jawa, ya, di Jakarta. Itu bagaimana mengkoordinir adik-adik kita itu agar bisa menjadi fresh graduate yang siap pakai. Bukan hanya kemudian setelah tamat ya bekerja menjadi pegawai negeri atau kalian sebagainya, tapi betul-betul memang siap fight. Ya, jadi ada namanya program dari Kemenaker itu Muda Bangun Negeri, dan alhamdulillah kami libatkan karena kebetulan ini juga masuk, dan pada saat kami berkomunikasi juga dengan Task Force MBKM Universitas dan Fakultas ternyata masuk, jadi juga menjadi program MBKM sehingga hal itu bisa direkognisi. Begitu juga pertukaran mahasiswa mandiri dalam negeri ya, PMMDN yang kami sudah sampaikan tadi. Dan alhamdulillah Dek, sebelumnya pada tahun lalu ya, ada mahasiswa yang kemudian juga masuk berkuliah di Universitas Tadulako, khususnya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, jadi selain tadi mahasiswa Merdeka yang outbound, ada juga dari luar yang masuk ke kami. Ini ada mahasiswa inbound PMMD, ada 10 orang ya. Ada dari Universitas Prima Indonesia, ada Slamet Riyadi, Universitas Negeri Medan, ada Universitas Sriwijaya, dan Universitas Swadaya Gunung Jati. Dan dalam waktu dekat, alhamdulillah Pak Dekan barusan kami koordinasi, akan ada juga mahasiswa luar negeri yang akan berkuliah di FKM, baik prodi Kesmas maupun prodi Gizi dari Timor Leste kalau tidak salah. Ya, jadi sudah ada 2 calon mahasiswa luar negeri yang akan berkuliah di FKM UNT. Demikian Dek. Luar biasa sekali. Nah, berarti antusiasme untuk MBKM sendiri di sini sudah sangat luar biasa ya Pak. Alhamdulillah. Baik dosen maupun mahasiswanya, dan rekognisinya juga lancar-lancar Ya, kan. alhamdulillah. Banyak permasalahan tentang rekognisi ya mereka. Biasanya makanya mahasiswa kadang malas untuk ikut MBKM karena
mereka rasa ini rasanya percuma ya ada direkognisi. Apakah pernah kejadian seperti itu di FKM? Alhamdulillah selama ini tidak pernah, karena instruksinya kan jelas ya dari Mas Menteri bahwa sebenarnya MBKM itu harus kita maknai juga secara bijak. MBKM Merdeka Belajar artinya kan di mana saja bisa belajar. Kampus merdeka di mana saja bisa jadi kampus. Ya, jadi pada saat kita maknai MBKM dengan baik, pasti tidak akan ada masalah. Berbicara terkait dengan mana yang bisa didefinisi, mana yang tidak, kan sebenarnya juga dengan sifat kemandirian tadi, itu yang sebenarnya harus betul-betul dijawantahkan dengan baik hingga level program studi. Ya, dan alhamdulillah di FKM itu berjalan. Ya, jadi tidak ada kebingungan dalam hal menetapkan rekognisi itu, apalagi yang tadi kami sampaikan, sudah ada mata kuliah pilihan di universitas. Kalau kita bingung kira-kiranya ini maksud di mana, ada mata kuliah pilihan MBKM universitas yang bisa dipilih sebagai pemenuhan mata kuliah mahasiswa kita, sehingga nantinya mereka akan lulus minimal 144 SKS sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Nah, jadi alhamdulillah selama ini, dan kita juga, dan ini butuh komitmen, artinya komitmen seluruh pimpinan ya yang ada di program studi, bahwa kita sama-sama mengawal adik-adik mahasiswa kita. Apalagi ini adalah program Mas Menteri, mari kita sukseskan agar MBKM ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik di FKM. Demikian deh. Ini luar biasa sekali ya Pak. Ternyata kita kira mungkin FKM masih muda, jadi belum banyak kita, tapi ternyata sudah sebanyak itu teman-teman. Hampir semua lini MBKM ya Pak sudah dilewati oleh Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, sering kan Pak beredar juga berita-berita tentang penandatanganan kerjasama. KM kan banyak sekali menurut saya. Mungkin semua orang akan beranggapan fakultas yang paling banyak MOU-nya itu Fakultas Kesehatan Masyarakat. Nah, kita mau tahu nih Pak, sejauh manakah sudah output kerjasama dari FKM dengan stakeholder yang ada? Terima kasih Demila. Terkait dengan kerjasama, tentunya ini kan juga merupakan salah satu yang menjadi skop kerja kami ya di akademik. Ya, jadi bidang akademik itu bukan hanya terkait dengan akademik, tapi juga berbicara terkait dengan kerjasama. Maka olehnya itu kami juga menggenjot ya bagaimana kami juga meminta komitmen dari seluruh pimpinan agar kiranya bisa memberikan perhatian lebih terkait dengan aktivitas kerjasama ini. Dan alhamdulillah aktivitas kerjasama yang kami lakukan di FKM Unpad ini cukup masif ya, cukup banyak semenjak tahun 2021 hingga saat ini, pun juga aktivitas kerjasama yang sudah dilakukan sebelumnya, dan kurang lebih 60-an instansi stakeholder sekarang, baik universitas, baik dinas kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional yang sudah kami lakukan kerjasama itu. Tentunya kerjasama itu harus ada outputnya yang tadi disampaikan oleh Dek Bila. Berbicara output, tentunya instansi yang juga kami lakukan kerjasama, baik itu penjajakan, baik itu sudah langsung penandatanganan MOA, baik itu evaluasi ya dari kerjasama itu, alhamdulillah hampir 100% kerjasama yang sudah kita lakukan bersama dengan instansi terkait yang sudah kami sampaikan tadi itu ada outputnya. Ya, dalam hal ini tentunya berbicara pendidikan pengajaran, adik-adik mahasiswa kita biasanya magang di sana ya, biasanya praktikum di sana ya. Kemudian juga penelitian, adik-adik mahasiswa kita biasanya topik judul skripsinya penelitiannya itu di sana ya. Begitu juga dosen-dosen yang ingin melakukan penelitian mandiri ya, bisa juga ke sana. Ya, terkait pengabdian kepada masyarakat, begitu juga ya, aktivitas pengabdian, penyuluhan ya, pendampingan program dan lain sebagainya juga sudah dilakukan di sana. Pun juga MBKM. Kami juga sudah lakukan di sana. Jadi intinya tidak mesti semua item yang kami sebutkan tadi itu dilakukan di instansi itu. Ya, tapi ada dari sekian butir poin yang ada itu sudah dilakukan di situ. Apalagi memang untuk borang akreditasi nantinya, peningkatan status akreditasi kita yang kita harapkan nantinya bisa mempertahankan B ya, atau baik sekali, ataukah harapan kita nanti insya Allah bisa ke unggul. Output ini yang memang menjadi indikator utama ya. Jadi dilihat baik-baik bahwa item semua yang sudah kita lakukan kerjasama instansi-instansi terkait, apakah sudah ada outputnya. Nah, dan itu memang kita lakukan satu persatu. Di tingkat internasional kita sudah punya kerjasama dengan Mahidol University.
Jadi kita sudah lakukan kerjasama di sana, dan insya Allah dalam waktu dekat ya kita juga akan coba jajaki universitas lain ya di luar Thailand, di Australia insya Allah, kemudian Malaysia insya Allah. Ya, jadi kita sementara menjajaki ke arah sana. Kemudian juga berbagai kantor ya, BKKBN, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran, Kantor Kesehatan Pelabuhan ya. Kemudian juga ada Dinas Pangan, ya Dinas Pertanian, kemudian BPS ya. Ada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ya, serta Provinsi Sulawesi Tengah sudah kita lakukan. Kemudian ada perusahaan ya seperti Poso Energi, kemudian ada Dinas Lingkungan Hidup ya, Kemenkumham ya, alhamdulillah juga Haki teman-teman bisa terfasilitasi dengan baik dengan ada kerjasama kita dengan Kemenkumham. Ada dengan perusahaan juga, ada PT Kasarobong Jaya, ada Ibu Foundation, ada Dinas Kesehatan ya yang tadi kami sampaikan, Kota Palu ya, kemudian Balai Pengawas Obat dan Makanan ya, BPOM. Kemudian juga ada Desa Binaan kami ya, Desa Tarima Kabupaten Dangang. Jadi Desa Binaan ini harapannya bahwa aktivitas Tridharma perguruan tinggi itu bisa dilakukan di desa itu. Ya, di samping berbagai institusi pendidikan. Ada di sini FIKKM Manado ya, Unima. Kemudian ada FIK Mandala Wanuya Kendari, ada Universitas Muhammadiyah Palu, ada FK Untirta Banten, ada FKM UMI Makassar, ada FKM Ultika Lut, ada FIKES UPN Veteran Jakarta, kemudian ada FKM Unhas Makassar, ada Universitas Bosowa Makassar, ada FKM Unmul Samarinda ya, dan ada juga di FKIK UIN Alauddin Makassar, dan rumah sakit yang ada ya, ada RSUD Uldata, RSU Anutapura Palu ya, dan berbagai institusi lain yang mungkin kalau kami sebutkan satu persatu agak banyak ya. Jadi itu yang kita lakukan, bahwa harapan kita semua kerjasama yang dilakukan ini outputnya harus ada. Tidak mesti semua poin, tapi minimal satu poin harus ada. Dan itu betul-betul harus kita pantau dengan baik ya, kita lihat baik-baik output itu, karena itu nantinya yang akan mendukung IKU ya, indikator kinerja utama, termasuk peningkatan capaian akreditasi kita ke depan. Demikian. Kan sudah saya bilang teman-teman, banyak sekali kerjasama yang sudah dilakukan FKM dari 2021 ya. 2021. Luar biasa. Enggak saat ini. Padekan memang menghimpun wadek-wadeknya juga dengan baik sampai ke Kaprodi dan semuanya bekerja sama dengan yang baik, dengan sangat baik untuk berbagai kerjasama yang sudah dilakukan dengan instansi luar, dan outputnya juga sekarang sudah jelas ya Pak. Luar biasa sekali. Nah, satu hal lagi nih Pak, sebelum kita tutup. Ada satu yang kemarin itu heboh baik di mahasiswa maupun mungkin di fakultas-fakultas lain juga ini agak heboh soal FKM menetapkan bahwa mahasiswanya kalau seminar harus menggunakan bahasa Inggris. Nah, itu boleh diceritain Pak, kenapa sampai itu bisa dilakukan dan bagaimana sekarang sudah pelaksanaan? Ya, terima kasih Dek. Terkait dengan itu sebenarnya FKM UNTAD baru menetapkan di tingkat universitas, di mana pelaksanaannya sebenarnya itu sudah dilakukan semenjak tahun 2022 ya, oleh program studi gizi. Ya, jadi di program studi gizi itu persentase mahasiswa untuk ujian akhir itu menggunakan bahasa Inggris ya, plus moderator ya dan yang lain-lain itu sudah menggunakan bahasa Inggris, karena visi prodi termasuk visi fakultas bahwa menjadi program studi ya, menjadi fakultas berstandar internasional ya. Jadi standar internasional inilah yang kemudian kita jawantakan lewat aktivitas ya. Sering pada saat rapat-rapat penyamaan persepsi di tingkat fakultas ya, program studi pun juga evaluasi akademiknya ya, yang sudah rutin kita laksanakan tiap semester dan tiap tahun, itu kami sampaikan bahwa harapan kita itu Bapak Ibu dosen bisa menggunakan PowerPoint berbahasa Inggris misalnya ya, untuk menjadi stimulus ada mahasiswa kita. Pun juga dalam proses perkuliahan, saya bersama teman-teman juga itu menyampaikan kepada adik mahasiswa kalau bisa menggunakan PowerPoint berbahasa Inggris ya dalam presentasinya ya. Apalagi misalkan berbicara tugas akhir. Jadi sebenarnya FKM ini sudah terlaksana semenjak tahun 2022 itu, meskipun baru kami upayakan untuk secara formal ya di tingkat fakultas dan dilaksanakan di 2 prodi ya, baik bukan hanya prodi gizi tapi juga di prodi Kesmas, itu belum lama ini
Ya, dan itu memang banyak sekali ada mahasiswa mempertanyakan kepada kami, Iya. kenapa Pak? Ya, kami harus berbahasa Inggris. Ya, itu kami sampaikan bahwa ini bukan hal baru. Ya, Prodi Gizi sudah lakukan sebelumnya. Apalagi memang harapan kita ingin menuju ke fakultas berstandar internasional. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, kita harus mulai itu. Ya, dan di bunyi aturan itu, ya pengumuman itu kami sampaikan dari bidang akademik bahwa tidak mesti memaparkan menggunakan bahasa Inggris. Yang penting PowerPoint-nya berbahasa Inggris. Namun ternyata alhamdulillah Dek Dina semakin ke sini dilaksanakan secara paripurna. Ya, jadi yang tadinya di aturan itu kami hanya inginkan PowerPoint-nya saja, tapi ternyata bukan hanya PowerPoint-nya, tapi juga sudah dengan mendeliverinya, ya presentasinya menggunakan bahasa Inggris, kemudian juga moderator, ya pun juga dosen, ya dalam memberikan argumentasi, ya, meskipun ya tentunya kita mix, kita mix, teman-teman dosen juga mix. Ya pun juga ada mahasiswa mix juga dalam tanya jawab, karena jangan sampai kalau menggunakan bahasa Inggris full pasti akan kerepotan ya terkait dengan pemahaman antara tanya jawab yang dilakukan antara kandidat dan dosen pendidinya. Nah, itu yang kemudian kami coba lakukan. Respon dosen alhamdulillah positif, respon mahasiswa ternyata ya mereka bisa. Ya. Ternyata terkadang mungkin perlu stimulus. Nah, itu ya. Mungkin perlu stimulus dan keyakinan bahwa kita itu bisa. Ya, dan ternyata itu tadi saya sampaikan, yang awalnya cuma PowerPoint, semakin ke sini hampir paket paripurna. Bukan tidak mungkin ke depan pembelajaran di FKM full bahasa Inggris, kan bukan tidak mungkin. Ya, mulai dari ujian akhir, kemudian nanti mungkin proses pengajaran dan kelas dan lain-lain. Dan itu harapan kita sebenarnya, bahwa fakultas berstandar internasional bukan hanya tulisan, bukan hanya slogan, bukan hanya sekedar visi, tapi betul-betul diimplementasikan, dioperasionalkan dalam wujud tridharma perguruan tinggi yang kita mulai dari pendidikan dan pengajaran lewat tugas akhir berbahasa Inggris. Ya, ke depan juga insya Allah nanti penelitian, ya coba bagaimana kita bisa meningkatkannya, riset-riset teman-teman dosen yang kemudian bisa terpublikasi di jurnal internasional berreputasi. Kemudian juga pengabdian, ya harapan kita ke depan, ya mungkin ya itu tadi, ya terkait dengan cara mendeliverinya menggunakan bahasa Inggris dan lain-lain. Ya intinya aktivitas-aktivitas yang kemudian terkait dengan bagaimana mewujudkan fakultas berstandar internasional, harapan kita itu betul-betul bisa terlakukan secara operasional di FKM UNITA. Demikian. Wah. Nah itu jawabannya teman-teman. Kenapa FKM mau melaksanakan pembelajaran ujian skripsinya harus menggunakan bahasa Inggris, tapi bukan deliverynya ya. Sebenarnya di aturannya PowerPoint-nya. Ya, PowerPoint-nya. Tapi dari budaya yang ada dinikmati. Iya, ternyata mungkin mereka merasa saya harusnya bisa nih. Sekalian aja bahasa Inggris semuanya. Kan luar biasa ya Pak, di FKM berarti yang dibangun itu bukan memaksa tapi membudayakan. Ya. Luar biasa sekali. Ternyata FKM sekarang pelan-pelan menata semuanya sehingga jadi seperti ini sekarang, dan semoga ke depannya apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Insyaallah, amin. Kita mau tanya nih Pak, harapannya Bapak sebagai wakil dekan bidang akademik terhadap situasi akademik yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat sekarang dan ke depannya, harapannya. Ya, terima kasih Dek. Terkait dengan harapan, tentunya inti dari keberadaan kami di sini, ya khususnya saya pribadi di bidang akademik, itu adalah bagaimana menjaga layanan akademik itu selalu prima. Ya, selalu saya sampaikan ke teman-teman ya, staf tendik akademik, ya pun juga kepada Bapak Ibu dosen, ya setiap kita ada rapat, ya pun juga kepada adik-adik mahasiswa, bahwa kami ini pelayan Anda. Ya, jadi sebagai pelayan tentunya juga harus mampu melakukan kerja-kerja pelayan itu dengan baik. Ya, layanan prima, ya service excellent itu harus betul-betul selalu bisa kita lakukan, dan harapan kita tentunya menjadi budaya. Ya, bahwa layanan prima itu menjadi budaya di FKM UNITA. Pun juga terkait dengan kerjasama, ya harapan kita kerjasama internasional akan lebih kita genjot lagi. Ya, karena tadi terkait dengan visi menjadi fakultas berstandar internasional, maka harusnya instansi internasional yang juga bekerja sama dengan FKM itu bisa jauh lebih banyak. Ya, jadi itu harapan kita. Ya, makanya tadi saya sampaikan akan coba kami perluas kerjasama itu bukan hanya di satu negara, tapi berada di
instansi atau institusi perguruan tinggi yang ada di beberapa negara. Kemudian juga tentunya terkait dengan MBKM, ya harapan kita bagaimana MBKM ini betul-betul bisa tetap terjaga, ya dari minat dari mahasiswa pun juga meningkatkan minat dosen. Ya kan sebenarnya skim MBKM itu bukan hanya pada mahasiswa sebenarnya, ya ada skim MBKM juga buat para dosen. Ya, jadi harapan kita itu Bapak Ibu dosen maupun adik-adik mahasiswa bisa selalu termotivasi agar kemudian bisa melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas MBKM. Pun juga secara khusus ya terkait dengan aktivitas Tridharma, ya bagaimana pendidikan pengajaran itu bisa kita jaga kualitasnya di FKM, kemudian juga penelitian ya lewat publikasi-publikasi baik secara bersama oleh mahasiswa maupun publikasi dosen itu bisa lebih ditingkatkan lagi ya khususnya di jurnal berreputasi internasional. Kemudian juga pengabdian kepada masyarakat, karena kata tidak semua ilmu itu ada melekat kata masyarakatnya, ya dan kesehatan masyarakat itu melekat kata masyarakat, sehingga tentunya kita harus betul-betul akrab dengan masyarakat, ya sehingga layanan Tridharma serta aktivitas yang tadi kami lakukan betul-betul harus memiliki impact yang cukup besar terhadap masyarakat itu sendiri. Ya dalam hal public health tentunya berbicara terkait dengan kesehatannya, ya bagaimana masyarakat itu bisa terjaga status kesehatan. Pun juga secara khusus bersama kami ya para pimpinan kami di bidang akademik ya di bawah koordinasi dan perintah dari Bapak Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, pun juga dengan wadek-wadek yang lain ya, wakil dekan bidang umum dan keuangan, bagaimana supporting anggaran ya, pun juga wakil dekan bidang kemahasiswaan yang bisa menggerakkan adik-adik mahasiswa kita dalam berbagai aktivitas harus senantiasa bersinergi, berkolaborasi. Makanya itu slogan kami di FKM, bersinergi mengukir prestasi. Karena prestasi tidak akan bisa tercapai tanpa sinergi. Kita tidak bisa kerja sendiri, ya harus kerja tim. Ya, dan komitmen itu harus betul-betul terbangun mulai dari pimpinan serta seluruhnya. Ya, jadi kita harus mampu bersinergi dengan baik, berkolaborasi dengan baik. Karena zaman sekarang kompetisi ada, tapi sebenarnya zaman sekarang itu lebih kepada kolaborasi. Iya. Kita tidak bisa mencapai sesuatu tanpa kolaborasi yang baik. Dan itulah yang kemudian kami inginkan juga tumbuh dan terlaksana dengan baik di FKM Unpad. Demikian. Oke, luar biasa sekali. Bersinergi, Mengukir prestasi, luar biasa sekali. Itu slogannya FKM. Nah, tidak salah. Luar biasa sekali sinergitas yang ada di FKM. Berarti sampai prestasi baik mahasiswa maupun sampai dosennya juga luar biasa sekali prestasinya, Pak. Nah, mungkin closing statement untuk terakhir kalinya, Pak. Satu kalimat untuk FKM. Ya. FKM Unpad bisa. Wah, FKM Unpad bisa. Oke. Ya. Nah, satu kesimpulan sebenarnya yang bisa kita ambil dari podcast kita hari ini, teman-teman. Ya. Membangun itu bukan hanya soal kebijakan, tapi bagaimana bisa membangun dengan budaya yang dilakukan setiap hari. Dan seperti kata Pak Riman tadi, lakukan sekarang, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya untuk podcast bersama kami di hari ini. Dan buat teman-teman semua, itulah tadi podcast kita bersama Bapak Dr. Riman selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sampai jumpa di podcast Dinamis Berbicara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.